Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya Roskin Official. Oke teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys, salam sehat. Kita sambil nyimak video dari saya. Jangan lupa sambil ngopi biar tidak ngantuk, tambah semangat. Oke, langsung saja simak videonya. Dan sebelumnya saya juga minta maaf ya teman-teman, karena mungkin waktu-waktu ini saya agak sibuk, jadi tidak sempat bikin video-video yang lain. Oke, langsung saja untuk di video kali ini kita bisa menyimak bareng. Ini video dari saya. Saya lagi menyetok material pasir ya. Untuk di video ini saya ingin berbagi pengalaman saja ya teman-teman. Kita saling sharing, mungkin saya bisa menambahkan saran-saran untuk teman-teman yang lagi belajar atau ingin belajar untuk jadi operator. Kalau menurut saya, jadi untuk menjadi operator itu sangat mudah ya teman-teman, sangat gampang lah. Yang susah itu cara merawatnya. Cara merawat alat itu yang agak susah karena butuh ketelatenan. Yang pertama harus rajin gitu ya. Memang tidak mudah teman-teman untuk merawat alat itu. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman yang untuk memula mungkin, kalau bisa saran saya, kalau ingin jadi operator, mencari lowongan helper dulu ya di perusahaan-perusahaan. Misalkan kita punya teman operator, kita bisa ngelamar sebagai helpernya gitu ya teman-teman. Karena itu yang lebih utama menurut saya, untuk mengenal komponen-komponen, panel-panel, indikator yang ada di dalam kabin. Itu memang susah juga dan butuh waktu cukup lama ya teman-teman untuk cara merawat alat kita. Dan untuk cara pengoperasiannya pun itu butuh waktu nggak lama sih, sebentar dan mudah. Tapi untuk kedepannya itu kalau kita bisa mengoperasikan, kita sebagai operator, tapi kita tidak bisa merawat alat, ya untuk kedepannya ya juga kurang baik menurut saya. Karena kan kalau operator setidaknya tidak bisa memperbaiki trouble atau kerusakan, setidaknya kita bisa merasakan gitu. Menurut saya itu penting sekali. Jadi sebelum trouble yang lebih berat, kita bisa mengetahui dulu ya. Kita bisa lapor ke mekanik. Nah, nanti kan kita kerjasamanya sama mekanik, jadi sama-sama meringankan gitu teman-teman. Itu pentingnya di situ. Kalau kita hanya untuk belajar mengoperasikan saja, itu menurut saya 1 bulan sudah bisa untuk jadi operator. Tapi kedepannya kan kurang bagus. Kalau untuk pengoperasian kita hanya membutuhkan inisiatif kita saja teman-teman.
Jadi misalkan baketnya ketinggian atau boomnya begini, atau ketika kita pengambil materialnya kurang banyak, jadi kita kan ternyata begitu, jadi saya kurang begini kurang begitu kan. Hanya membutuhkan itu saja sih sebenarnya kalau dalam pengoperasian. Kalau untuk perawatan, untuk menjaga alat ya kita butuh mengenal ya tadi yang seperti saya bilang. Misalkan kita harus mengenal di filter radiator sebelah mana, atau di filter angin, terus di bagian mesin-mesin yang lain kita harus mengerti teman-teman. Misalkan seperti di bagian rem ya, bagian rem, minyak remnya kurang lebihnya kita juga harus memahami. Atau misalkan yang ada di pedometer, yang indikator yang oli, misalkan kita baru beroperasi sebentar, tiba-tiba jarum indikatornya naik, berarti kan ada trouble di bagian mesin. Mungkin bisa radiator airnya kesumbat atau radiator anginnya kurang bersih. Nah, kita harus tahu, dan setiap hari kita harus melakukan checklist teman-teman, melakukan checklist ketika kita mau mengoperasikan, ketika kita mau loading. Ya, mau tambahkan lagi, ketika kita beroperasi, kita bermain paket, misalkan ada bunyi yang tidak enak, misalkan kayak seperti gesekan besi, itu berarti kan di bagian pen bushingnya itu kering teman-teman. Jadi itu minta dikasih paslin, kita grisik. Itu juga sangat penting itu. Jadi untuk menjaga pen bushingnya itu tidak lepas ya. Kadang itu kalau kering, sangat kering banget, lama tidak digrising itu bisa lepas. Itu sangat bahaya sekali. Ini hanya sharing-sharing saja ya teman-teman, hanya sekedar saran dari saya. Jadi yang saya lakukan setiap hari ya, setiap bulan ya seperti itu. Saran saya untuk teman-teman pemula khususnya, jadi kalau bisa itu jangan hanya bisa mengoperasikan saja ya. Usahakan untuk kita belajar di cara perawatannya, cara menjaganya alat kita supaya kerjaan lancar. Untuk alat kita juga tidak mudah trouble gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu ini video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi kita sama-sama belajar bareng ya. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulan di video ini yaitu: 1. Cara mengoperasikan hanya dibutuhkan inisiatif dan teknik saja. Yang kedua, cara merawat alat kita hanya dibutuhkan ketelatenan dan rajin. Itu saja teman-teman. Saya sangat berterima kasih untuk teman-temanku semua yang sudah mensupport saya sampai saat ini. Mungkin untuk kedepannya saya bisa buat video-video lagi, mungkin yang lebih bermanfaat lagi untuk cara perawatan tentang alat berat yaitu welder. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.